Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang statistika dan peluang. Berikut adalah materinya. Di sini ada peta konsep. Yang pertama ada statistika yang berhubungan dengan peluang. Statistika akan mempelajari penyajian data dengan bentuk diagram dan tabel. Statistika sendiri ialah menggambarkan sekumpulan data yang telah disusun ke dalam daftar atau diagram. Ilmu statistik dinamakan statistika, yaitu ilmu pengetahuan tentang metode pengumpulan, pengolahan, penafsiran, yang disebut juga statistika deskriptif, dan penarikan kesimpulan dari data penelitian yang disebut juga statistika inferensi. Untuk mempelajari penyajian data statistika dapat menggunakan yang pertama penyajian data dalam bentuk tabel dan yang kedua penyajian data dalam bentuk diagram. Yang pertama ada penyajian data dalam bentuk tabel. Contoh soalnya, nilai ulangan statistika yang diikuti 40 siswa adalah sebagai berikut. Ada nilai 30, 40, 60, 50, 70, 80, 60 sampai ada 100. Sajikan data tersebut dalam bentuk tabel. Dari data di atas dapat dibuat tabel sebagai berikut. Yang mendapat nilai 30 ada 2 siswa, yang mendapat nilai 40 ada 3 siswa, yang mendapat nilai 50 ada 4 siswa, yang mendapat nilai 60 ada 8 siswa, yang mendapat nilai 70 ada 9 siswa, yang mendapat nilai 80 ada 7 siswa, dan yang mendapat nilai 90 ada 5 siswa, dan yang terakhir nilai 100 ada 2 siswa yang mendapat nilai 100. Selanjutnya ada penyajian data dalam bentuk diagram. Terdapat beberapa cara dalam penyajian data berbentuk diagram, antara lain yang pertama ada diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Yang pertama ada diagram garis. Diagram garis adalah diagram berisi garis atau plot yang menghubungkan titik-titik data dan menunjukkan kuantitas dari data-data tersebut. Contoh soalnya, ayah Benny bekerja di Amerika dan telah pulang ke Indonesia. Ia ingin menukarkan uang hasil tabungan selama bekerja agar dapat dipakai di tanah air untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ia pun mengamati harga jual dan harga beli mata uang dolar Amerika selama beberapa hari. Berikut hasil pencatatan nilai tukar rupiah terhadap dolar yang diamati. Ubahlah tabel dalam bentuk diagram garis. Pada tanggal 5 Juli, kurs jualnya 9.050 dan kurs belinya 9.175. Pada tanggal 6 Juli, kurs jualnya 9.124 dan kurs belinya 9.012. Pada tanggal 7 Juli, kurs jualnya 8.967 dan kurs belinya 9.045. Pada tanggal 8 Juli, kurs jualnya 9.110 dan kurs belinya 9.020. Pada tanggal 9 Juli, kurs jualnya 9.089 dan kurs belinya 9.006. Dan yang terakhir pada tanggal 10 Juli, kurs jualnya 9.075 dan kurs belinya 8.995. Dari diagram di samping diperoleh data sebagai berikut. Harga kurs jual tertinggi 9.124 berada pada tanggal 6 Juli. Yang ini. Dan yang terendah 8.967 berada di tanggal 7 Juli. Sebelah sini. Harga kurs beli tertinggi 9.175 berada di tanggal 5 Juli. Yang ini. Dan harga kurs beli terendah 8.995 berada di tanggal 10 Juli. Selanjutnya adalah diagram lingkaran.
Diagram lingkaran adalah sebuah grafik statistik berbentuk lingkaran yang dibagi menjadi irisan-irisan untuk menggambarkan proporsi numerik. Contoh soalnya, sebuah toko handphone mencatat penjualan produk smartphone yang dijual dalam kurun waktu sebulan. Gambarkan data penjualan smartphone dari tabel berikut ke dalam bentuk diagram lingkaran. Dari tabel ini ada jenis HP dan banyaknya penjualan. Jenis HP 1, jenis tipe HP 1 ada 35, banyaknya penjualan. Tipe 2 ada 25, tipe 3 ada 20, tipe 4 ada 40, tipe 5 ada 10, dan tipe 6 ada 50. Selanjutnya kita akan mencari persentasenya agar bisa membentuk diagram lingkaran. Dari tipe HP pertama, banyaknya penjualan adalah 35. Persentasenya 35 per 180 dikali 100% sama dengan 19%. 180 ini dari penjumlahan banyaknya penjualan. Yang kedua, tipe 2. Ada 25 banyaknya penjualan. Presentasinya ada 25 per 180 dikali 100% sama dengan 14%. Tipe 3 ada 20 banyaknya penjualan. Presentasinya ada 20 per 180 dikali 100% sama dengan 11%. Tipe 4 ada 40 banyaknya penjualan. Presentasinya 40 per 180 dikali 100% sama dengan 22%. Tipe 5 ada 10 banyaknya penjualan. Presentasinya 10 per 180 dikali 100% sama dengan 6%. Yang tipe 6 ada 50 banyaknya penjualan. Presentasinya 50 per 180 dikali 100% sama dengan 28%. Dengan memperoleh besarnya presentase tiap bagian pada data penjualan HP tersebut, maka bentuk lingkaran dalam bentuk presentase adalah sebagai berikut. Nah, ini bentuk dari banyaknya penjualan seperti tadi dalam diagram lingkaran bentuk presentase. Selanjutnya adalah diagram batang. Diagram batang adalah sebuah penyajian data dalam bentuk batang yang berbentuk persegi panjang yang digambarkan vertikal atau horizontal dengan lebar yang sama. Contoh soalnya, sebuah toko handphone mencatat penjualan produk smartphone yang dijual dalam kurun waktu sebulan. Gambar data penjualan smartphone dari tabel berikut ke dalam bentuk diagram batang. Ini tabel dari penjualannya, ada jenis HP dan banyak penjualan. Untuk diagram batangnya seperti ini. Yang di atas adalah diagram batang bentuk vertikal. Yang di bawah adalah diagram batang bentuk horizontal. Selanjutnya kejadian dan peluang suatu kejadian. Untuk pengertiannya, yang pertama, melempar sekeping mata uang logam, melempar sebuah dadu berisi 6 atau mengambil kartu dari seperangkat berikut adalah contoh-contoh dari suatu proses yang dilakukan dan kemudian memperoleh suatu hasil pengukuran, perhitungan ataupun pengamatan yang disebut dengan percobaan. Yang kedua, himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan disebut ruang sampel atau ruang contoh dan dilambangkan dengan huruf S. Yang ketiga, anggota-anggota dari ruang sampel atau ruang contoh tersebut disebut dengan titik sampel atau titik contoh. Pada percobaan melempar sebuah dadu berisi 6 sebanyak 1 kali, hasil yang mungkin muncul adalah salah satu sisi dari 6 sisi mata dadu, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Ruang sampelnya adalah S sama dengan huruf berawal. Huruf berawal 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan titik sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Himpunan bagi dari ruang sampel disebut kejadian. Suatu kejadian dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama kejadian sederhana, yang kedua kejadian majemuk. Kejadian sederhana yaitu suatu kejadian
yang hanya memiliki satu titik sampel. Misalnya, kejadian munculnya mata dadu satu pada pelemparan sebuah dadu yaitu 1. Yang kedua, kejadian majemuk, yaitu suatu kejadian yang memiliki lebih dari satu titik sampel. Misalnya, kejadian munculnya mata dadu bilangan genap pada pelemparan sebuah dadu, yaitu 2, 4, dan 6. Selanjutnya adalah definisi. Jika suatu kejadian E dapat terjadi dengan K cara, sedangkan semua kemungkinan dari hasil yang dapat terjadi adalah M cara, maka peluang kejadian E yang dilambangkan dengan PE adalah PE sama dengan K per M, yaitu kejadian yang dapat terjadi dengan K cara dibagi dengan kemungkinan dari hasil yang terjadi yaitu M cara. Dengan menggunakan himpunan hasil yang terjadi dari suatu percobaan, maka pengertian peluang atau probabilitas dari suatu kejadian dapat dinyatakan sebagai berikut. Jika E adalah suatu kejadian dengan E himpunan bagian S, maka peluang kejadian E yang dinyatakan dengan PE didefinisikan sebagai berikut. PE sama dengan NE per NS, dengan keterangan NE sama dengan banyaknya elemen pada suatu E, NS banyaknya titik sampel pada ruang sampel S, atau banyaknya anggota dari himpunan S. Karena himpunan kosong adalah himpunan bagian atau sama dengan E, dan himpunan E adalah himpunan bagian atau sama dengan S, maka diperoleh himpunan kosong adalah himpunan bagian atau sama dengan E adalah himpunan bagian atau sama dengan S, sehingga N himpunan kosong kurang dari sama dengan NE kurang dari sama dengan NS, atau dapat dihasilkan N himpunan kosong per NS kurang dari sama dengan NE per NS kurang dari sama dengan NS per NS. Jadi diperoleh sifat 0 kurang dari sama dengan PE kurang dari sama dengan 1 untuk PE sama dengan 0. Kejadian E adalah kejadian yang mustahil terjadi, sedangkan untuk PE sama dengan 1, kejadian E adalah kejadian yang pasti terjadi. Selanjutnya adalah contoh soal. Sebuah laporan sensus yang dilakukan terhadap 1000 keluarga di kota X dengan jumlah anak paling banyak 3 orang adalah sebagai berikut. Di sini jumlah anaknya 0 sampai 3, lalu ada jumlah anak perempuan dan laki-laki. Selanjutnya, hitunglah peluang sebuah keluarga terpilih dari 1000 keluarga di atas akan mempunyai anak paling banyak: A. 1 orang anak, B. 1 anak perempuan dan 1 anak laki-laki, C. paling sedikit 1 anak perempuan, D. paling banyak 1 orang anak laki-laki, E. paling sedikit 2 orang anak laki-laki. Penyelesaiannya yaitu yang pertama A. 1 orang anak. Selanjutnya rumusnya B 1 orang anak sama dengan jumlah keluarga yang memiliki 1 orang anak, yaitu 62 plus 40 per 1000 jumlah penduduk, diperoleh 102 per 1000, dihasilkan 51 per 500. Selanjutnya adalah B 1 anak perempuan dan 1 anak laki-laki sama dengan 213 per 100. Data ini 213 diperoleh dari jumlah anak 1 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Yang ketiga C, paling sedikit 1 anak perempuan, atau dihasilkan atau sama dengan B 1 anak perempuan atau 2 anak perempuan atau 3 anak perempuan, diperoleh 40
ditambah 213 ditambah 82 ditambah 165 ditambah 120 ditambah 32 per 1000. Hasilnya adalah 652 per 1000 sama dengan 163 dibagi 250. Catatan, paling sedikit satu anak perempuan berarti pula minimal satu orang anak perempuan. Selanjutnya D. P, paling banyak satu orang anak perempuan sama dengan P, satu anak perempuan atau tidak ada anak perempuan sama dengan 36 ditambah 62 ditambah 115 ditambah 135. Ini dari satu anak perempuan ditambah 40 ditambah 213 ditambah 165. Ini ditambah dari tidak ada anak perempuan per 1000 sama dengan 766 per 1000 sama dengan 363 per 500. Yang terakhir E. P, paling sedikit 2 orang anak laki-laki sama dengan 2 anak laki-laki atau 3 anak laki-laki. Hasilnya diperoleh dari data 115 ditambah 135 ditambah 165 per 1000 sama dengan 415 per 1000 sama dengan 83 per 200. Selanjutnya kita akan membahas frekuensi harapan suatu kejadian. Frekuensi harapan suatu kejadian adalah hasil dari banyaknya percobaan dengan peluang kejadian yang akan terjadi dalam suatu percobaan P. Berikut rumus dari frekuensi harapan suatu kejadian, yaitu FH sama dengan N kali PE. Untuk FHE yaitu frekuensi harapan dari suatu kejadian E, N adalah banyaknya percobaan, sedangkan PE adalah peluang kejadian dari E. Selanjutnya adalah contoh soal. Pada percobaan mengambil satu kartu secara acak dan seperangkat kartu bridge yang dilakukan dengan pengembalian. Temukan frekuensi harapan yang terambil adalah kartu King jika percobaan 90 kali. Penyelesaiannya adalah PE yaitu peluang kejadian terambilnya sebuah kartu King dari seperangkat kartu bridge. NS banyaknya kartu dari satu set kartu bridge yaitu 52. NE banyaknya kartu King dari satu set kartu bridge yaitu 4. Selanjutnya PE sama dengan NE per NS yaitu rumus dari peluang sama dengan 4 diperoleh dari banyaknya kartu King dalam satu set kartu bridge per 52 yaitu jumlah satu set kartu. Hasilnya diperoleh 1 per 13. Jadi FHE atau frekuensi harapan kejadian E sama dengan 91 dikali 1 per 37 sama dengan 17. Berikut adalah aplikasi statistika dan peluang dalam kehidupan sehari-hari. Contoh soalnya adalah hasil survei tentang bentuk tas sekolah pada siswa kelas 9 di SMP A ditunjukkan dengan diagram lingkaran berikut. Pertama adalah tas ransel yang digunakan oleh 110 siswa ditandai dengan warna biru. Selanjutnya ada tote bag ditandai dengan diagram warna merah. Jumlah siswanya adalah 60 siswa. Sedangkan berikutnya adalah tas bau sejumlah 45 siswa ditandai dengan warna hijau. Dan yang terakhir adalah tas model lainnya yaitu sebanyak 41 siswa ditandai dengan warna ungu. Pertanyaannya adalah, jika seorang siswa dipilih secara acak, maka berapakah peluang untuk tas siswa tersebut adalah tas baru? Penyelesaiannya berdasarkan diagram kita ketahui bahwa
banyak siswa yang menggunakan tas bahu sebanyak 45 siswa. Maka diperoleh NA sama dengan 45 orang. Selanjutnya jumlah seluruh siswa kelas 9 yang mengikuti survei adalah 256 orang. 256 orang ini didapat dari mana? Itu dari penjumlah dari siswa yang membawa tas ransel, tote bag, tas bahu, dan lainnya. Itu di total semua. Dari 110 ditambah 60, ditambah 45, ditambah 41, maka diperoleh 256. Dengan demikian, peluang bentuk tas siswa itu adalah tas bahu adalah PA, peluang kejadian A, sama dengan NA per NS, sama dengan 45 per 256, sama dengan 17,58%. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas dan kata-kata yang keliru, mohon dimaklumi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.